sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ainani la tamassuhuman nar." Ada dua mata yang tidak akan tersentuh api neraka. Berarti ini dua mata yang istimewa ini. Sampai neraka pun tidak mengenai dia, tidak menyentuh dia. Artinya orang ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama yaitu ainun bakat min khasyatillah. Dua belah mata yang menangis karena rasa takutnya kepada Allah. Ada enggak? Atau pernah atau tidak? Ketika di dalam satu ruangan ada kesempatan bermaksiat di perantauan, jauh dari orang tua, bersendirian di sebuah rumah kos-kosan, tiba-tiba di situ ya keselip begitulah, janjian sama lawan jenis bukan mahramnya, sudah berdua, hujan deras lagi. Kemudian timbul gejolak anak muda. Ketika mau melakukan perbuatan kemaksiatan, tiba-tiba teringat kebesaran Allah, nikmat Allah, ingat guru ngaji, ingat orang tua, ingat dosa besar. Tiba-tiba gak jadi bermaksiat, bahkan menangis karena rasa takutnya kepada Allah Ta'ala, gak jadi bermaksiat. Siapa yang pernah terjadi semacam ini, Anda akan mensyukurinya di atas usia 40. Gagal bermaksiat, menangis karena rasa takut kepada Allah, itu akan Anda syukuri nanti. Dan kelezatan menangis karena rasa takut kepada Allah Ta'ala ini jarang terulang. Sulit itu terulangnya. Bahkan orang yang karena keimanannya dimuliakan dengan seperti itu rindu banget nanti. Rindu banget itu. Momen-momen menangis karena rasa takut kepada Allah Ta'ala. Itu yang pertama ya. Entah di dalam kesendirian dia mengenang nikmat Allah, kebesaran Allah, kedurhakaan dirinya, kekurang syukurannya kepada nikmat Allah Ta'ala, lantas dia menangis. Ini juga model rasa takut kepada Allah kemudian menangis, dimuliakan, enggak tersentuh api neraka mata begitu itu. Wa ainun batat. Mata yang kedua yang tidak akan disentuh oleh api neraka adalah mata yang batat, melean, terjaga, tahrusu fi sabilillah, karena berjaga-jaga mempertahankan agama. Berjaga-jaga, melean karena perjuangan agama. Boleh jadi ini adalah para mujahid yang menjaga negeri-negeri kaum muslimin supaya aman, tidak ada musuh yang menteror umat Islam. Boleh jadi ini adalah seorang santri yang dia melean mengkaji agama supaya agama ini tetap terpelihara, supaya ilmu agama ini tetap hidup, supaya perjuangan agama ini tetap eksistensinya ada di negerinya. Ini juga mudah-mudahan para santri yang melean untuk mengkaji agama, baca Quran, menghafal Quran, atau para pejuang yang menjaga keamanan negeri umat Islam, itu juga termasuk di dalam hadis ini, yaitu mata yang melean, terjaga untuk perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang berikutnya, wa Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yalijun nara rajulun baka min khasyatillah. Tidak akan masuk neraka seseorang yang menangis karena rasa takutnya kepada Allah. Mudah-mudahan pernah, bahkan sering. Mereka ini tidak akan masuk neraka hatta ya'udal labanu minad dar', sampai susu masuk ke
puntingnya susu. Kan nggak mungkin. Artinya orang yang menangis karena rasa takutnya kepada Allah itu dilindungi sama Allah. Dulu kamu takut kepadaku di dunia, sekarang yang karena kamu takut siksaku, sekarang tak amankan dari siksaku. Gitu sama Allah. Wis mambu neraka ae gak wis. Karena memiliki rasa takut kepada Allah menangis. Wala yajtami'u ghubarun fi sabilillah wa dukhanu jahannam. Wah, iki penting iki. Dan tidak akan berkumpul debu di dalam perjuangan di jalan Allah dengan asapnya neraka jahanam. Ini perhatikan loh ya. Ayo yang berangkat bertugas di dalam perjuangan di jalan Allah. Kaki yang kotor karena kena debu di dalam perjuangan di jalan Allah ini, berjihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah, itu debunya itu tidak akan pernah bertemu berkumpul dengan asap neraka jahanam. Para pemirsa sekalian yang Allah muliakan, menjelang Rasulullah wafat, Rasulullah mengirimkan pasukan di bawah komandan seorang remaja usia 18 tahun. Di dalam pasukan itu ada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Mereka sudah keluar kota Madinah dalam kondisi Rasulullah sakit yang menjelang kematian itu. Ketika Rasulullah wafat, pasukan ini kembali. Kemudian dibaiatlah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Setelah prosesi penguburan Rasulullah selesai, di antara agenda pertama Abu Bakar As-Siddiq adalah tetap memberangkatkan Usamah bin Zaid untuk memimpin pasukan. Ada yang unik yang perlu dicatat ini tuan-tuan. Sahabat Abu Bakar mengantarkan pasukan Usamah dari tengah kota Madinah sampai perbatasan kota Madinah. Dan beliau berjalan kaki. Sebagai seorang presiden, seorang khalifah, maka beliau berjalan kaki sementara komandannya naik tunggangan, naik kudanya. Katanya Usamah bin Zaid, "Ibu pakai ibu, ya khalifata Rasulillah, wahai pemimpin umat Islam, pengganti Rasulullah. Anda naik tunggangan atau saya turun?" Jarinya Abu Bakar, "Kamu tetap naik tunggangan dan saya akan tetap berjalan." Tidak ada yang membuat sahabat Abu Bakar kepingin berjalan kaki kecuali dia kepingin mengalami seperti yang disebutkan dalam sabda Rasulullah SAW. "Saya kepingin sesaat saja kaki saya ini ikut menghantar orang yang berangkat berjuang di jalan Allah, meskipun mek diluk ngantar sampai perbatasan kota." Abu Bakar berjalan kaki karena tahu kemuliaan berjalan kaki di dalam perjuangan di jalan Allah. Maka mudah-mudahan Anda yang berangkat ngajar ngaji di kampung-kampung, ketika Anda kaki terkena debu kotor, mudah-mudahan itu juga termasuk mendapatkan keutamaan ini. Meskipun itu perjuangan di jalan Allah tingkat biasa-biasa saja, nggak sampai mempertaruhkan nyawa. Tapi perlu kita yakini kemuliaan itu, bahwa debu kotor di dalam perjuangan di jalan Allah itu tidak akan berhimpun di akhirat kelak dengan awan atau asapnya neraka. Ini kemuliaannya para mujahid. Di dalam riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan, "Lamma nazalat afa min hadzal hadithi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun." Apakah kepada perkataan ini kalian itu heran? Bahkan kalian menertawakan dan tidak menangis. Ujung penutup surat An-Najm. Baka ashabus suffah hatta jarad dumu'uhum ala khududuhum. Maka bercucuran air mata ahlu suffah itu sampai jenggot-jenggot itu meneteskan air mili itu. Air mata. Falamma sami'a Rasulullah SAW hissahum. Ketika Nabi SAW mendengar sesenggukan mereka itu, baka ma'ahum, Rasulullah menangis
dengan ahlu suffah itu. Sambil beliau bersabda, la yalijun nara man baka min khasyatillah. Tidak akan dimasukkan neraka orang yang menangis karena rasa takut kepada Allah. Wala yadkhulul jannata musirrun ala maksiatin. Dan tidak akan masuk surga orang yang terus-menerus melakukan kemaksiatan. Walau lam tudhnibu laja'allahu biqaumin yudhnibun fayaghfiru lahum. Kalau kalian hai umat manusia tidak melakukan perbuatan dosa, sungguh Allah akan mendatangkan satu kaum yang berbuat dosa, kemudian diilhamkan untuk mereka mohon ampun dan Allah mengampuni mereka. Ini bukan lantas anjuran untuk bermaksiat loh ya. Tapi ini keutamaan orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa sekalian yang Allah muliakan, kita teguhkan lagi dengan 2 atau 3 hadis tentang keutamaan menangis. 2 hadis tentang menangis karena rasa takut kepada Allah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ainin bakiyatun yaumal qiyamati. Setiap mata itu bakal menangis nanti pada hari kiamat itu. Illa ainun ghaddat an maharimillah. Kecuali mata yang menundukkan pandangan dari apa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Jadi ini ada cerita ketika berkunjung ke satu negeri. Ada seorang ulama tinggal di kota Istanbul berpuluh-puluh tahun. Kota Istanbul di Turki. Namanya Syekh Badi'uzzaman Said Nursi. Selama beliau tinggal berpuluh-puluh tahun di kota itu, manakala beliau berjalan dari rumah menuju masjid itu, maka pandangan beliau itu tidak pernah melampaui ujung jarinya. Tertunduk karena rasa takutnya kepada Allah melihat terjerumus kepada yang haram. Itu orang dulu itu begitu. Ya mudah-mudahan kita dikasih begitu juga. Yang berikutnya, wa ainun saharat fi sabilillah. Mata yang dipakai melean di dalam perjuangan di jalan Allah. Wahai para pemuda, sebagaimana kita atau Anda kuat melean nonton sepak bola, maka mohonlah kepada Allah, ya Allah, sebagaimana Engkau memberikan anugerah kepadaku berjam-jam mentelengi atau mata ini melean untuk nonton sepak bola, beri pula kami ini kuat untuk bisa membaca Al-Quran berjam-jam. Nah itu asik gitu. Orang itu kadangkala kalau lagi suka film, apalagi serial, season 1 sekian seri, season 2 sekian seri, itu bikin penasaran kalau nonton film model seperti itu. Dia bisa menghabiskan puluhan jam untuk nonton film. Maka orang yang punya kekuatan semacam itu alangkah baiknya kalau kekuatan melehan itu juga digunakan melehan untuk kebaikan, perjuangan di jalan Allah. Wa ainun kharaja minha mithlu ra'sil dzubab min khasyatillahi azza wa jalla. Jadi mata yang tidak akan menangis pada hari kiamat karena kesedihan, bahkan aman pada hari kiamat nanti adalah air mata yang dari mata itu keluar meskipun sebesar kepalanya laler, ada air mata yang menetes karena rasa takut kepada Allah Ta'ala. Jadi di sini mithlu ra'sid dzubab, seperti kepalanya laler, kecil sekali air mata yang menetes. Terakhir, wa akhbarana anna tilka dumu illati takunu bisababil khaufi minallah ya ahabbu ilallahi subhanah. Bahwasanya air mata yang tumpah disebabkan rasa takut kepada Allah itu adalah air mata yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Laisa syai'un ahabba ilallahi min qatrataini wa atharaini. Tidak ada sesuatu yang lebih dicintai oleh Allah Ta'ala dibandingkan 2 tetesan dan 2 bekas. Qatrati dumu'in min khasyatillah, tetesan karena menangis sebab takut kepada Allah,
dan tetesan darah di dalam perjuangan di jalan Allah. Adapun dua bekas yang dicintai oleh Allah Ta'ala itu adalah seseorang yang mungkin terluka sehingga di dalam perjuangan di jalan Allah, luka itu nanti menjadi kebanggaan di akhirat Allah, dan atharun fi faridati min faraidillahi azza wa jalla, dan bekas seseorang yang karena melakukan sesuatu yang difardukan oleh Allah Ta'ala. Ya, ini kembali lagi menegaskan, jadi air mata yang tertumpah dari mata seorang hamba karena rasa takutnya kepada Allah itu adalah kemuliaan nanti yang bisa dipanen di akhirat Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan amalan yang namanya rasa takut kepadanya, dan kita pernah atau bahkan sering menangis karena rasa takut kepada Allah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.